Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari Rabu 30 Maret tahun 2022. Hari ini adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri, amin. Karena hari ini Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kembali di dalam hidup kita. Sama seperti Dia telah memelihara kita sepanjang malam ini, maka sepanjang hari ini juga Tuhan pasti akan memelihara dan menyatakan kemuliaan-Nya bagi hidup kita. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-22, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Judul perenungan kita di pagi ini, Tuduhan Keji Seorang Sahabat. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Serangan kepada Ayub makin brutal dan membabi buta. Kali ini Elifas menyerang langsung kepribadian Ayub. Bagi Elifas, Ayub sama sekali tak bermanfaat, baik bagi Allah maupun bagi sesama. Menurut Elifas, pengakuan Ayub akan hikmat dan kesalehan pribadinya adalah bohong. Karena kenyataan bahwa ia sudah diadili dan dihukum Allah membuktikan bahwa Allah sama sekali tak memandang Ayub sebagai seorang yang benar di hadapannya. Selain itu, Ayub dituduh secara keji sebagai berlaku lalim kepada sesama, mulai dari pemerasan orang yang tak berdaya, keengganan menolong orang melarat, dan tindakan semena-mena sebagai tuan tanah. Jadi wajar bila hidupnya dilanda bencana yang sangat dahsyat. Inilah tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Elifas kepada Ayub. Elifas menuduh Ayub melakukan tindakan lalim yang bersumber dari sikap tidak menghormati Allah, yang digambarkan dengan beberapa kalimat berikut yang berkata, "Tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Pergilah dari kami, yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami?" Oleh sebab itu, satu-satunya harapan Ayub adalah pertobatan, yakni berdamai dengan Allah melalui menaati firman-Nya, berdoa, dan merendahkan diri di hadapannya, serta mengutamakan Allah seperti menghargai emas. Memang, niat dan usaha Elifas membantu Ayub perlu dihargai dan ditiru. Kesungguhan berharap agar Ayub segera terlepas dari segala penderitaannya patut diteladani. Namun kesungguhan itu harus disertai kepekaan atas penderitaan orang-orang di sekitar kita. Tindakan Elifas yang harus dihindari adalah sikap menganggap diri paling benar dan keberanian memakai nama Allah untuk memaksakan kehendak. Saat menolong sesama, pelajarilah kondisinya secara teliti supaya kita dapat bertindak dengan bijak. Amin. Sidang jemaat Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Elifas kita tahu semuanya adalah salah tentang Ayub. Yang benar adalah sungguh Ayub mengalami semua persoalan-persoalan ini bukan karena dosanya, tapi memang Allah ingin memunculkan kualitas Ayub yang akan dilihat oleh iblis. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Itu yang dikatakan Amsal pasal 11 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu sidang jemaat Tuhan, ketika kita menjadi seorang sahabat, melihat teman-teman kita sedang berperkara atas hidupnya, persoalan yang ada dalam hidupnya, janganlah kiranya kita terlalu buru-buru untuk menghakimi mereka. Izinkan Tuhan beracara atas hidup mereka. Yang perlu kita lakukan adalah support mereka dengan kata-kata yang positif, serta doakan mereka secara pribadi. Itulah fungsi seorang sahabat bagi seorang Kristiani yang diberkati oleh Tuhan. Amin.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.